Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati Nurdiani dengan nomor induk mahasiswa 202111251 dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah 3G Fakultas Syariah. Pada kali ini dalam video ini saya akan membahas materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substansif hukum Islam. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Dari sejarah keduanya, menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaan keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Pemikiran Scotch secara esensi tampaknya berbeda. Scotch memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud oleh Scotch baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat, sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis membuat penilaian secara khusus. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Rahmat Diatmika mengungkapkan pembicaraan syariat Islam mencakup ruang lingkup yang bersifat menyeluruh, baik berdimensi nilai-nilai ilahi, nilai-nilai robbani, dan nilai-nilai insani. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, dan muamalah atau fikih, dan akhlak atau tasawuf. Dengan demikian, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariah. Oleh karena itulah dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Maka dari itu, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan usuliyin sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syariah, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran konsep fikih dari konsep fungsional menuju konsep fungsional. Meskipun demikian, terlepas fikih memiliki dua konsep tersebut, pada dasarnya ia merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis. Berdasarkan uraian di atas, tampaknya pemikiran hukum Islam yang dikaji Scotch jauh dari dimensi teologis. Ia hanya bersifat yudisial semata, sehingga Scotch berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum bersifat teknis. Scotch menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Kaitannya dengan ilmu hukum, hukum Islam atau syariah dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Dua arti ini tampaknya diabaikan oleh Scotch, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Oleh karena itu, tidak heran apabila Scotch mengatakan bahwa hukum Islam dimulai dari masa Umayyah. Atas dasar uraian tersebut, secara terminologi, pemikiran Scotch mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Scotch harus memiliki sifat teknis dan formal, seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Scotch menurut analisis cenderung berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Scotch tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh.
atau kata lain semantik atau sejarahnya. Yang kedua ada konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Scotch berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Scotch dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Dapat ditarik titik terang bahwa adat dalam realitis sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Pada tahap ini adalah benar, Scotch berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Pemikiran Scotch tentang hukum Islam yang awalnya bersumber pada tradisi pra-Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniyah, atau dengan kata lain hukum praktis semata. Perbedaan ini amat menonjol berdasarkan cerita dan beberapa uraian sebelumnya bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang aspek lahiriah semata. Dari sudut pandang ini, pemikiran Scotch tertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang amat dangkal tentang apa sebenarnya hukum dan sumber hukum Islam yang sebenarnya. Pemikiran lain dari Scotch adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antar din dan kata ini, menurut Scotch, masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan. Pemikiran Scotch tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum yang tentu saja pandangan seperti ini ditolak, baik oleh orientalis seperti Colson Fitzgerald atau ahli hukum Islam. Pemikiran Scotch selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Berkenaan dengan pandangan Scotch tentang isnad sebagai metode yang lahir kemudian sebelum hadis itu muncul, Muhammad Mustafa At-Tazami membantah pendapat tersebut bahwa isnad sudah digunakan sebelum perang Siffin. Fitnah terjadi tetapi para perawi belum begitu tegas dalam menerapkannya. Pendapat Scotch bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad 2 Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini sudah tentu berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Dan yang terakhir, ada konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Scotch, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Menurut Juhaya S. Praja, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Ada pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Aturan hidup atau fikih hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran hanya dapat dilacak melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan filosofis. Menganalisis pemikiran Scotch dengan kedua pendekatan tersebut, di satu sisi Scotch menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum, di sisi lain ia melupakan pendekatan bahasa terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Ada pendekatan teologi. Pendekatan teologi penting dilakukan didasarkan bahwa teologi meliputi aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik, mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Kemudian ada pendekatan lain adalah pendekatan filsafat. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Kemudian ada metode sejarah. Metode sejarah Juhaya S. Praja mengatakan bahwa sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Namun pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai jadi terabaikan. Meskipun demikian, sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut.
Kemudian yang terakhir ada metode sosiologi hukum. Max Weber Scotch membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan hukum subjektif. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan tersebut, padahal pembedaan formal dan material penting dilakukan, karena hukum Islam memiliki hukum formal atau sumber hukum Islam, dan hukum materialnya sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Muslim. Sekian penjelasan materi saya tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.